Soal nomor 36, pasangan Anda menemukan sebuah surat dari seseorang yang tidak dikenalnya dalam saku jaket Anda, lalu bertanya kepada Anda, maka Anda A. menjelaskan kebenarannya dengan jelas dan mengatakan bahwa Anda tidak pernah berpikir untuk selingkuh. B. Mengarang cerita yang rumit untuk menyembunyikan perilaku Anda. C. Menangis dan memohon maaf atas perselingkuhan Anda. D. Mengatakan bahwa surat tersebut adalah lelucon yang diperbuat teman Anda. E. Menyalahkan pasangan Anda karena tidak percaya kepada Anda. Ini tentang apa? Kejujuran ya. Kejujuran dan juga tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Kita cek yang A, menjelaskan sebenarnya dengan jelas dan mengatakan bahwa Anda tidak pernah berpikir untuk berselingkuh. Ini positif ya. Ada kata menjelaskan kebenaran. Yang B, mengarang cerita yang rumit untuk menyembunyikan perilaku Anda. Ini jelas negatif ya. Malah mengarang cerita. Yang C, menangis dan memohon maaf atas perselingkuhan Anda. Nah, ini dia malah selingkuh. Meskipun dia memohon maaf, selingkuh adalah perbuatan yang buruk. Ini bisa positif dalam artian mengakui kesalahan. Yang D, mengatakan bahwa surat tersebut adalah lelucon yang diperbuat oleh teman Anda. Ini negatif, karena malah menyalahkan teman yang membuat lelucon. Yang E, menyalahkan pasangan Anda karena tidak percaya pada Anda. Ini negatif, tidak jujur malah menyalahkan orang lain. Antara A sama C, ini yang paling bagus adalah yang A, karena yang A itu menjelaskan kebenarannya, tidak hanya asal menangis dan memohon maaf atas perselingkuhan, tapi dia mengatakan yang sesungguhnya bahwa dia tidak pernah selingkuh. Ini yang 5, yang C ini yang 4. Oke. Soal nomor 37. Dalam ketakutan, Anda secara tidak sengaja merobohkan rak kaca yang jatuh dengan cepat ke atas komputer Anda dan menghancurkan sistemnya sehingga tidak dapat dikembalikan lagi. Komputer tersebut hanya bergaransi terhadap kesalahan teknis, bukan kecelakaan. Respon Anda: A. Menganggapnya sebagai nasib sial dan buruk hari itu. B. Mulai menabung untuk mengganti kerugian tersebut. C. Menghubungi perusahaan komputer tersebut, mengklaim bahwa mesinnya benar-benar rusak dan berharap mendapatkan ganti rugi. D. Meminta bantuan ahli untuk memperbaiki sistem yang rusak. E. Mendiamkan saja dan berpura-pura bukan Anda yang melakukan. Oke, di sini yang dinilai adalah tentang tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab. Setelah itu adalah mencari solusi dari masalah yang ada. Oke, kita cek. Yang A, menganggapnya sebagai nasib sial dan buruk hari itu. Ya, ini tidak menemukan solusinya ya, kita berikan tanda negatif. Yang B, mulai menabung untuk mengganti kerugian tersebut. Ini bisa positif, tapi masalah yang dihadapi tidak terselesaikan. Oke, plus minus. Yang C, menghubungi perusahaan komputer tersebut, mengklaim bahwa mesinnya benar-benar rusak dan berharap mendapatkan ganti rugi. Ini malah berbohong ya. Rusaknya kan dibuat oleh kecelakaan Anda, bukan dari kerusakan mesin dari pabrik. Ini negatif. Yang D, meminta bantuan ahli untuk memperbaiki sistem yang rusak. Ini positif ya. Masalah yang dihadapi akan dapat diselesaikan secepatnya. E, mendiamkan saja dan berpura-pura bukan Anda yang melakukan. Ini jelas negatif, tidak mau bertanggung jawab. Berarti yang paling tinggi poinnya itu yang D. Ini yang 5, sedangkan B ini yang 4. Seperti ini ya. Soal nomor 38, Anda telah 5 tahun berada di perusahaan yang sama dan Anda tidak bisa mencapai lebih jauh dari apa yang Anda capai sekarang. Maka sikap Anda: A. Berhenti dan mencoba pekerjaan baru. B. Bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang layak. C. Menyatakan komplain kepada atasan. D. Bekerja saat adanya, yang penting pekerjaan selesai. E. Meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang berbeda dengan yang sekarang. Oke,
Di sini dia sudah bekerja selama 5 tahun, ya kan, dan merasa bahwa stuck gitu ya, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya, pilihannya bisa banyak. Pertama, memang pekerjaannya tidak cocok, atau juga bisa karena kurang berusaha, atau karena ada hal-hal lainnya gitu kan, ada hal lainnya. Oke, kita cek pilihannya. Yang A, berhenti dan mencoba pekerjaan baru. Kalau saya ini nilainya negatif. Kenapa? Karena pekerjaannya baru 5 tahun. Ini ibaratnya 5 tahun ini masih sangat awal sekali untuk mencoba pekerjaan yang baru. Yang B, berhenti bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang layak. Ini positif ya, dia punya semangat untuk lebih baik. Yang C, menyatakan komplain kepada atasan. Ini juga negatif, karena komplain itu berbeda dengan mengajukan saran ya. Kalau mengajukan saran bisa, kok kenapa saya kok seperti ini ya Pak ya, misal itu sarannya saja bisa. Yang D, bekerja saat adanya, yang penting pekerjaan selesai. Ini jelas negatif ya, yang penting pekerjaan selesai. Yang E, meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang berbeda dengan yang sekarang. Ini positif karena memang di dalam perusahaan itu dibolehkan adanya rotasi ya. Rotasi ini wajar, di pemerintahan itu wajar sekali diadakan rotasi setiap beberapa tahun untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda. Ini jawaban yang paling bagus, poinnya itu adalah yang B, yaitu bekerja lebih giat lagi. Ini 5, yang E ini 4. Seperti ini ya, saya lingkari yang B. Oke, soal nomor 39. Anda membeli barang yang ternyata rusak dan membawanya kembali ke toko tersebut, tetapi petugas penjualnya tidak membantu. Maka A, menghardik petugas penjualan tersebut sampai Anda mendapatkan jawaban yang lebih membantu. Menghardik ini artinya adalah membentak ya, membentak dengan kata-kata yang keras gitu ya. Yang B, memarahi petugas penjualan tersebut karena tidak teliti dalam menjual barang. C, menyerah karena Anda tidak akan mendapatkan apapun. D, menemui manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang rusak ketika membelinya. E, pulang dan menulis ke surat kabar tentang pelayanan yang tidak menyenangkan yang Anda dapatkan. Oke, ini berarti tujuannya adalah tentang menjalankan prosedur ya, prosedur ditambah dengan berpikir tenang ya, tenang gitu ya. Gimana kalau ada barang rusak, apakah kita harus memarahi penjualnya atau bagaimana? Kita cek di jawaban. Yang A, menghardik petugas penjualan tersebut sampai Anda mendapatkan jawaban yang lebih membantu. Ini tidak menyelesaikan masalah ya, karena ini bisa malah menyebabkan semakin besar masalahnya dan membuang-buang banyak tenaga. Yang B, memarahi petugas penjualan tersebut karena tidak teliti dalam menjual barang. Ini bisa melampiaskan amarah, tapi ini tidak akan membuat masalah selesai. Oke. Yang D, menyerah karena Anda tidak akan mendapatkan apapun. Ini negatif karena tidak mau berusaha. Yang D, menemui manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang rusak ketika membelinya. Ini yang positif ya, karena manajer toko itu adalah penanggung jawabnya. Penanggung jawab, langsung menemui penanggung jawabnya. Yang E, pulang dan menulis ke surat kabar tentang pelayanan yang tidak menyenangkan yang Anda dapatkan. Ini negatif karena membuat citra toko itu semakin buruk. Meskipun buruk, tidak boleh menyebarkan aib. Berarti yang paling tinggi poinnya itu yang D. Soal nomor 40. Ketika Anda bertugas di daerah terpencil, Anda jatuh sakit, maka Anda A, meradiokan ke pesawat dan meminta untuk menjemput Anda. B, melanjutkan tanpa peduli.
C. Istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh. D. Menyalahkan karena harus bekerja di daerah terpencil. E. Meminta bantuan kepada keluarga untuk memintakan izin ke perusahaan supaya Anda dipulangkan. Oke, ini masalah yang penting yang namanya kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 itu menjadi hal yang sangat penting, harus diutamakan ya, tidak boleh dibuat bercanda gitu. Oke, yang A, meradiokan ke pesawat dan meminta untuk menjemput Anda, ini positif ya. Yang B, melanjutkan tanpa peduli, ini negatif karena tidak peduli dengan kesehatan, itu hal yang sangat buruk. C. Istirahat yang cukup kemudian melanjutkan pekerjaan jika sudah sembuh, ini positif. Lalu yang D, menyalahkan karena harus bekerja di daerah terpencil, ini negatif karena tidak menyelesaikan masalah. Yang E, meminta bantuan kepada keluarga untuk memintakan izin ke perusahaan supaya Anda dipulangkan, ini juga negatif karena dia menyerah ya. Oke, di sini yang paling tinggi poinnya itu adalah yang A, yaitu meradiokan. Karena yang namanya kesehatan pekerja itu adalah hal yang penting, meskipun kita tidak tahu sakitnya apa, lebih baik diradiokan, disampaikan gitu ya. Kalau yang C ini belum tentu pas, karena istirahat iya kalau penyakitnya sederhana. Kalau penyakitnya itu hal yang berbahaya, itu ya berarti yang A itu 5, yang C ini 4. Oke, begini.